Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Royan Alif Lamanzurina dari kelas E0801 dengan NIM 108022533. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi singkat tentang fisika 2, yang dimana fisika 2 ini itu overall materinya adalah terkait dengan muatan listrik dan juga hukum Coulomb, teman-teman. Kita langsung lanjut ke materinya. Di sini yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang muatan listrik. Jadi apa sih itu muatan listrik? Muatan listrik itu sebenarnya adalah muatan yang terdiri dari proton dan juga elektron, teman-teman, yang berbeda jenis. Jadi muatan listrik itu terdiri dari proton dan juga elektron yang lain jenisnya. Kalau misalnya dia proton-proton aja, maka dia itu tolak menolak, teman-teman. Kalau ada elektron-elektron aja, sama juga, dia pasti akan tolak menolak. Jadinya muatan listrik itu adalah penggabungan antara proton dan juga elektron, kawin antara proton dan juga elektron. Nah, baru dia bisa tarik-menarik dengan menghasilkan muatan listrik. Lalu kita lanjut, gaya muatan listrik itu sangat kental kaitannya dengan gaya Coulomb. Apa sih itu gaya Coulomb? Jadi gaya Coulomb itu adalah gaya elektrostatik yang menyebabkan adanya interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak pada beberapa benda bermuatan listrik yang saling didekatkan. Sesuai yang tadi saya bilang ya teman-teman, jadi gaya Coulomb itu sendiri adalah dua jenis muatan yang berbeda yang saling tarik-menarik, yaitu antara proton dan juga elektron. Nah, gaya Coulomb sendiri itu pertama kali ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb. Kita lanjut ke eksperimen Coulomb. Itu sebenarnya pertama kali dieksperimenkan menggunakan raca puntir ya, seperti ini. Nah, gaya elektrostatik yang tadi disebutkan di atas itu kita contohkan sebagai Q1 dan juga Q2 ya, atau gaya 1 dan juga gaya 2, muatan 1 juga muatan 2. Itu berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan. Terus berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua muatan. Jadi itu adalah definisi dari hukum Coulomb. Kita lanjut, hukum Coulomb itu ada beberapa jenis, teman-teman. Yang pertama itu ada F sama dengan K dikali Q1 Q2, K dikali muatan 1 dengan muatan 2 dibagi dengan R yang tadi. R kuadrat itu adalah jari-jari dari yang ini sini. Jadi itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua itu adalah K sama dengan 1 per 4 Pi I0. Terus yang ketiga adalah F sama dengan 1 Q1 Q2 muatan 1 kali muatan 2 per 4 Pi I0 per R kuadrat. Gitu teman-teman. Terus keterangannya adalah F itu adalah gaya Coulomb, N, K itu adalah konstanta Coulomb, yaitu dimana 9 kali 10 pangkat 9 kita pakai di sini untuk mempermudah perhitungan. Kemudian Q1 dan Q2 itu adalah muatan benda, R itu adalah jarak kedua benda, dan I0 itu adalah permitivitas listrik dalam ruang hampa, yang dimana pengalinya adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Lanjut, sini gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu kalau misalnya dia pada ruang hampa, teman-teman, nilai permitivitas untuk ruang hampanya itu, untuk antar muatannya itu di dalam ruang hampa, itu rumusnya seperti ini. Jadi I lebih besar daripada I0, I sama dengan IR per I0. Keterangannya itu adalah permitivitas listrik dalam medium, terus I0 itu adalah permitivitas listrik dalam ruang hampa, dan IR itu adalah konstanta dielektrik atau permitivitas relatif. Terus yang kedua, besar gaya Coulomb pada medium yang bukan udara. Jadi kalau misalnya gaya Coulomb yang terjadi pada medium yang bukan udara, di sini ada persamaannya. Fr sama dengan K kali Q1 Q2 per IR R kuadrat. Jadi teman-teman, kita lanjut lagi gaya Coulomb pada besaran vektor. Nah, jadi gaya Coulomb pada besaran vektor itu adalah ketika sebuah proton dan juga elektron yang saling bertemu, maka itulah gaya vektornya. Seperti ini teman-teman. Jadi dia nggak bisa nih kalau misalnya si protonnya ini ketemu dengan si proton, dia nggak mau. Jadinya kalau kita membuat gaya Coulomb itu sebagai besaran vektor, kita harus tahu kalau misalnya kemana sih proton dan juga elektronnya ini. Jadi kita harus tahu arahnya itu kemana. Kalau misalnya di sini ada proton, di sini ada elektron, berarti kan gaya vektornya akan ke sana dan juga ke sana, teman-teman. Kalau misalnya di sini ada proton lagi, dia nggak, si proton yang ada yang pertama tadi nggak akan mau untuk berhubungan dengan si proton yang kedua. Jadi kita harus tahu, teman-teman, kalau ada proton maka di situ ada elektron, karena itulah yang disebut dengan muatan listrik. Nah, terkait dengan gaya Coulomb pada besaran vektor, kita akan mempelajari tentang dua muatan sejenis dan tidak sejenis. Kalau muatan sejenis itu akan tolak menolak. Rumusnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi di sini ada muatan 1, muatan 2, dan ini adalah jarak antara muatan 1 dan juga muatan 2. Lalu kalau dia berlawanan jenis, dia akan tarik menarik. Jadi kalau dia di sini ada elektron, di sini ada proton, maka jari-jarinya akan lebih berdekatan. Yang tadi kan lebih renggang, sekarang lebih berdekatan. Persamaannya adalah F12 sama dengan F21 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat.
Lalu kita akan melanjutkan kepada gaya Coulomb 3 muatan yang tidak sejenis tapi dia letaknya segaris. Nah, jadi kayak proton yang pertama, proton yang kedua ini saling tolak menolak dan di sini ada elektron. Jadi si proton yang kedua itu saling menarik ke elektron. Seperti itu. Rumusnya adalah F3 sama dengan F31 plus 32 sama dengan KQ3 Q1 per R1 kuadrat tambah K Q3 per Q2 per R2 kuadrat. Gaya Coulomb 3 muatan tidak sejenis terletak pada titik sudut segitiga. Nah, ini ketika gaya muatan listriknya ya, dia itu ada dalam segitiga. Jadi perhitungannya seperti ini. Rumusnya adalah F3 sama dengan akar dari F31 kuadrat plus F32 kuadrat plus F31 dikali F32 cos alpha. Gitu teman-teman. Terus gaya Coulomb 4 muatan nih. Kalau dia tidak sejenis dan terletak pada titik sudut yang persegi. Di sini sudah ada persamaannya ya teman-teman. Sudah terlihat jelas persamaannya, yaitu adalah F12 KQ1 Q2 per R kuadrat, F13 nya KQ1 Q2 per buka kurung R akar 2 kuadrat, dan F14 nya adalah KQ1 Q4 per R2 kuadrat. Terus F24 nya adalah akar dari F12 kuadrat plus F14 kuadrat, dan F1 adalah F13 min F24. Lalu kita akan mengetahui apa sih itu medan listrik. Kalau tadi kita mengetahui hukum Coulomb juga muatan listrik, sekarang kita akan belajar tentang medan listrik. Jadi medan listrik itu adalah muatan listrik yang ada di daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik dan muatan. Jadinya ada beberapa ukuran nih teman-teman, seberapa kuat suatu medan listrik. Jadi maksudnya medan listrik itu adalah gaya yang ada pada sekitar dari massa. Jadi massa proton itu punya gaya di sekitarnya dan massa elektron itu punya gaya lagi di sekitarnya. Jadi masing-masing muatan itu punya medan listriknya masing-masing. Kemudian di sini ada kuat medan listrik. Kuat medan listrik itu kita sebut dengan intensitas medan listrik. Jadi kalau misalnya di sini ada proton sumber, Q sumber dengan Q uji, maka medan listriknya akan ke arah sana. Ke arah E ini teman-teman. Dan akan menghasilkan jarak jari-jari yaitu R. Seperti itu. Lalu di sini ada Q sumber, dia elektron. Kalau Q uji, kalau misalnya dibuat medan listrik, berarti Q ujinya menuju arah ke Q sumbernya. Jadi besarnya kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya Coulomb yang bekerja pada muatan uji dengan besar muatan uji. Lalu ada kuat medan listrik. Kuat medan listrik itu rumusnya adalah E F per Q2 sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat per Q2. Karena di sini adalah sama-sama Q, kita coret saja. Jadi persamaannya adalah K kali Q1 per R kuadrat. Yang dimana E adalah kuat medan listrik, F adalah gaya Coulomb, K adalah konstanta Coulomb, Q1 adalah muatan sumber, Q2 adalah muatan uji. Yang ini ya teman-teman, Q sumber dan Q uji. Lalu R itu adalah jarak muatan uji dengan muatan sumber. Nah, di sini ada beberapa persamaan untuk kuat medan listrik. Yang pertama itu adalah ketika C terletak di antara dua muatan tidak sejenis. Nah, jadi di sini itu muatannya kita selalu menganggap titik-titik yang ada di sini. Nah, itu dianggap muatannya positif. Jadi nanti tergantung soal ya teman-teman. Kalau misalnya masing-masing muatan ini ada bernilai yang berbeda, misalnya negatif, maka kita bisa diubah persamaannya. Nah, di sini persamaannya sudah ketahui, EC sama dengan E1 plus E2 KQ1 per R1 kuadrat tambah KQ2 per R2 kuadrat. Ini untuk yang tidak sejenis. Kalau ada sejenis, persamaannya adalah EC sama dengan E1 min E2 sama dengan KQ1 per R1 kuadrat min KQ2 per R2 kuadrat. Kemudian di sini ada kuat medan listrik untuk kalau dia segitiga, kalau dia misalnya punya 3 titik nih. Nah, untuk 3 titik ini persamaannya adalah EC sama dengan akar E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2E1 E2 cos alpha. Oke, dari penjelasan tadi kita sudah mengenal tentang kuat medan listrik, arus listrik, dan juga gaya Coulomb. Sekarang kita akan membahas tentang contoh dari soal yang ada, teman-teman. Baik, di sini kita bisa mengetahui bahwa terdapat soal dua muatan tidak sejenis yaitu min 9 UC dan plus 6 berada pada jarak 3 meter. Ini gambarnya sudah ada, teman-teman. Jika K gaya Coulombnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, besar gaya yang dialami kedua muatan adalah. Jadi sudah diketahui bahwa Q1 nya adalah min 9, terus Q2 nya adalah plus 6, R nya adalah 3 yang di sini. Ini R, K nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini kita kalikan dengan gaya Coulombnya. Ini kita kalikan dengan yang ini. Kalikan dengan min 9. Jadi hasilnya adalah sekian. Lalu kita akan
membahas soal ini ya teman-teman. Jadi kita jawab di sini. Jawab adalah, kita ketahui bahwa F itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Dan F itu adalah, ketika kita tahu bahwa ini rumusnya Q1 Q2 per R kuadrat. Kenapa kok Q1 Q2 per R kuadrat? Karena ini adalah dua jenis muatan yang berbeda, bukan yang sejenis. Sesuai yang sudah saya jelaskan tadi di atas, bahwa rumusnya adalah K dikali Q1, ini kita anggap sebagai Q1, dan ini adalah Q2. Jadi Q1 Q2 per R kuadrat. R kuadratnya adalah yang jaraknya ya teman-teman, ini R. Lalu tinggal kita masukkan saja, yang dimana hasilnya nanti itu adalah 54 dikali 10 pangkat min 3 N. Ini hasil dari perkaliannya teman-teman. Jadi nanti itu Q1-nya yang ini kita masukkan, Q2-nya yang ini juga kita masukkan di per R kuadrat. R kuadrat berarti dia 3 kuadrat. Dengan 9. Nah, di sini kita ketahui hasilnya adalah 54 kali 10 pangkat min 3. Nah, dimana artinya kita bisa sederhanakan 0,054 Newton. Lanjut ke soalan nomor 2, teman-teman. Di sini soalan nomor 2 itu kita akan membahas tentang dua muatan A dan B memiliki muatan sejenis dan tolak menolak dengan gaya sebesar F. Jika muatan A diperbesar 2 kali semula, muatan B diperbesar 3 kali semula, dan jarak keduanya diperbesar 2 kali semula, maka gaya tolak A dan B menjadi. Jadi di sini kita bisa gambarkan ya. Kita bisa gambarkan kalau di sini kita dapat muatan. Di sini ada misalnya muatan A. Mohon maaf. Di sini adalah muatan B. Nah, ini sebentar, ini muatan A, ini muatan B. Nah, muatan ini dia saling tolak menolak, jadi yang ini ke sini, yang ini ke sini teman-teman. Kita anggap aja nih proton ya. Nah, yang ini nanti kita akan diperbesar 2 kali. Otomatis semua yang ada di sini variabelnya nantinya itu akan dikalikan 2 kali. Kenapa? Karena diperbesar 2 kali. Kecuali yang bagian B. Yang bagian B ini akan diperbesar 3 kali teman-teman. Seperti itu. Jadinya karena dia ini akan diperbesar, kita bisa memperoleh persamaan yang diketahui QA-nya sama dengan Q, Q aksen sama dengan 2Q, QB sama dengan Q, QB aksen sama dengan 3Q, M sama dengan F, R aksen sama dengan 2R. Jadi kita anggap aja ini A, ini B. Dan yang di sebelah kiri ini adalah sebelum dia diperbesar, yang sebelah kanan ini adalah setelah dia diperbesar. Karena dia begitu, karena dia soalnya adalah diminta hasil ketika dia sudah diperbesar, gaya tolaknya, berarti kita bisa langsung saja di sini menuliskan rumus F aksen sama dengan K QA aksen dikali QB aksen per R aksen kuadrat per K dikali QA, ini yang pertama, QB per R kuadrat. Karena ini K-nya sama, kita coret, sehingga menghasilkan di sini adalah sama dengan itu QA QB aksen, QB aksen per QA QB dikalikan dengan, sebentar, kita tulis di bawah aja ya teman-teman ya, supaya lebih jelas. Ini sama dengan QA QB QB aksen per QA QB. Ini yang sudah dikalikan, ini yang sebelum dikalikan. Kemudian kita kalikan dengan R per R kuadrat aksen. Mohon maaf, ini salah. Kenapa dia dikali kuadrat? Karena dia itu nanti akan bentuk akar teman-teman. Sehingga nanti hasilnya itu akan diperoleh dari sini. Hasil yang ada itu kita bisa peroleh F
F itu sama dengan F aksen itu sama dengan F. Karena tadi di sini sudah kita ketahui persamaannya, tinggal kita masukkan saja. Jadi 2Q kali 3Q per Q kali Q, 2 kurung R per 2R tutup kurung kuadrat. Nah, dari sini kita sudah tahu persamaannya, maka ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu karena ini sudah tahu persamaannya. Maka kita tinggal masukkan ya teman-teman. Jadinya ini adalah 6 dikali 1 per 4. Yang dimana nanti itu kita bagi lagi. Nanti itu adalah F aksen per F itu sama dengan 3 per 2. Karena ini sama dengan 6 per 4. Kita bagi aja. Ini sama-sama dibagi 2. Ini bagi 2. Hasilnya adalah 3 per 2. Sehingga F aksen itu sama dengan yang F kita pindah ke kanan. Karena ini dibagi jadinya kali. Jadinya 3. Ini kita pindah ke sini. 3 per 2 dikali dengan F. Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Di sini kita ketahui bahwa dua buah muatan listrik A dan B masing-masing plus A, plus 4 dan plus 9 dengan jarak 20. Jika di antara dua muatan terletakkan C tengah-tengahnya, maka C dengan muatan plus 5. Agar muatan C tidak mengalami gaya Coulomb, maka letak muatan C adalah sekian. Jadi teman-teman, di sini sudah diketahui bahwa QA, QB, QC dan juga jaraknya dari yang 20 dan juga FC-nya sama dengan 0. Setelah itu, setelah diketahui demikian, kita tinggal mencari ininya ya, persamaannya ya teman-teman. Jadi di sini itu kita sudah ketahui kalau misalnya jaraknya itu adalah 3 muatan ya, QC itu 20. Jadi yang ketahui di sini adalah ini sama dengan 20. Kita anggap saja ini sebagai X, jarak yang di sini. Dan jarak totalnya itu adalah 20. Oke. Kita anggap yang di sebelah kanan itu adalah muatan dari FCA. Ini A, ini C, ini B. Ini C ya, ini A. Ini B. Kita anggap yang sebelah kiri, yang saling tolak-menolak ke arah kiri, itu kita anggap dengan FCB. Nah, karena demikian, sehingga kita bisa menuliskan persamaan, yaitu adalah FC itu sama dengan FCA min FCB, yang dimana adalah 0 itu sama dengan masukkan persamaan KQCQA yang tadi sama dengan QKQCQA per RCA kuadrat, yang dimana hasilnya adalah ini dikurangin, mohon maaf, ini dikurangi dengan, karena kenapa dikurangi, karena dia itu 3 muatan berbeda. Jadi KQC QB tadi kan QC QA, ini QC QB per RCB kuadrat. Nah, yang dimana nanti hasilnya ini adalah langsung kita tulis persamaannya ya teman-teman. Jadinya KQC QB per RCB kuadrat. Ini kita sama dengan kan KQC QA per RCA kuadrat. Nah, itu persamaannya ya teman-teman. Karena kita sudah mengetahui persamaannya, kita sederhanakan. Persamaan yang ada di sini, sehingga dia akan menjadi RCA per RCB ini kuadrat sama dengan QA per QB. Nah, jadi nanti ini sama dengan X per masukkan nilai yang ada di sana, 20 min X kuadrat sama dengan 4 per 9. Sehingga nanti di sini adalah X per 20 min X, itu hasilnya adalah akar 4 per 9. Dan 3X sama dengan 20 min X. Nah, ini adalah persamaan yang sudah disederhanakan ya teman-teman. Ini kita hapus karena sudah disederhanakan, sudah mengetahui nilainya berapa, sudah mengetahui hasil penyederhanaannya ya, sehingga nanti hasilnya adalah 3X plus 2X sama dengan 40.
yang dimana 5x sama dengan 40, x nya itu sama dengan 8. Kita sudah mengetahui x yang di sini sama dengan 8, kemudian kita tinggal mencari nilai dari 20 min x. Nah, 20 min x nya ini berapa? Cari 20 min 8 sama dengan 12. Jadi kita ketahui bahwa 20 di sini 20 min 8 hasilnya adalah 12. Maka di sini letak muatan C adalah 12. Ini muatan C. Kita lanjut ke soalan terakhir. Di sini sudah diberikan susunan muatan ya. Ini sudah ada segitiga yang dimana panjang AB sama dengan BC sama dengan 30 cm. Yang tanya adalah restan gaya Coulomb pada muatan Q1. Nah, pertama-tama teman-teman kita harus menggambar dulu di sini. Di sini ada segitiga. Kita anggap ini sebagai muatan 1, di sini muatan 2, di sini muatan 3. Kita gambar segitiganya. Terus di sini adalah Q2, ini sebagai A, ini plus, ini plus, ini plus, ini Q3, ini Q1, ini 30, ini kita anggap dia itu ke sini dengan vektornya dia arah ke sini ya teman-teman. Terus ini adalah F13, ini adalah F1, ini adalah F12, ini adalah B, ini adalah C. Oke. Karena kita sudah mengetahui gambarnya, kita sudah sederhanakan dan kita cari arah vektornya. Dan sekarang kita hanya tinggal membuat persamaannya ya teman-teman. Ini kita hapus dulu. Dan persamaannya di sini adalah F12 itu sama dengan KQ1 Q2 dengan R12 kuadrat. Ini kita masukkan persamaannya jadi 9 kali 10 pangkat 9, terus dikali 10 kali 10 min 6 dikali 3 kali 10 min 6 per 3 kali 10 min 1 kuadrat. Hasilnya adalah 3. Kemudian ini sudah dijumlahkan ya teman-teman, sudah saya cari tadi, tinggal kita masukkan saja. 13 juga sama, ini sama, terus sama dengan 9 kali 10 9, 10 dikali 10 min 6 dikali 4 dikali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 min 1 kuadrat. Kita coret ini semua, ini juga kita coret, hasilnya adalah 4. Jadi 3 dan juga 4. Oke, kita lanjut setelah kita ketahui semuanya teman-teman. Nggak usah, kita langsung di sini saja ya. Kita akan masukkan F1 sama dengan akar dari F12 kuadrat tambah F13 kuadrat ditambah, ditambah 2 F12 F13 cos alpha. Nah, seperti ini ya teman-teman persamaannya. Setelah itu kita akan masukkan nilai dari F1 ini. Karena kita sudah tahu F12 juga F13, tinggal kita masukkan aja nilainya ya. F13 tadi berapa? 3. F12 3, F13 nya itu adalah 4 ya teman-teman. Oke, di sini ada nilai dari F12, ini adalah F13. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang di sini. Rumus yang di sini ya teman-teman. Jadi kita ketahui bahwa di sini alfa itu sama dengan 90. Ya, jadi kalau dia cos alfa itu sama dengan 0, karena cos 90 itu nilainya adalah 0. Kemudian kita masukkan F1 itu sama dengan F12 kuadrat plus F13 kuadrat, yang dimana F1 sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasilnya itu adalah F1 itu sama dengan 9 ditambah 16. Ini kita hapus dulu.
9 ditambah 16 itu adalah akar dari 25. Maka ini kita kesiniin ya, akar dari 25. Jadi F1 itu sama dengan 5 Newton. Maka sudah jelas ya teman-teman, Coulomb pada muatan Q1, resultan gaya Coulomb pada muatan Q1 adalah berapa tadi? 5 Newton. Dan di yang di atas ini kita sudah ketahui bahwa hasilnya adalah 12. Nah, jadinya kita bisa menuliskan yang pada persamaan 3 itu adalah 8 dari A. Ya, 8 dari A. Seperti itu teman-teman. Jadi kenapa dia 8? Karena ini 12, ini 20 dikurangi dengan 12. Ini 10, 1 hasilnya adalah 8 dari A. Karena ditanya A, karena di sini 12, maka tinggal kita kurangi yang dari 12 di sini dengan 20 yang di totalnya. Di sini 5, di sini 8, dan di sini kita peroleh hasilnya adalah 6/4 atau 3/2 yang ini. Tadi 3/2, maka hasilnya adalah yang ini, 3/2 F. Nah, jadi sekian teman-teman untuk penjelasan mengenai singkat tentang gaya Coulomb, muatan listrik dan juga arus listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.